Halo Sobat Kepo, apa kabar? Ya, gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Ya, selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan kembali ngelanjutin alur cerita Baki Asnya Shiretsu. Dan buat kalian yang baru ngikutin, langsung aja cek di playlist. Dan sebelumnya, ternyata gabut juga melanda para pemimpin dunia. Secara bisa-bisanya mereka ikut campur urusan keluarga. Sementara itu di lain sisi, dengan bantuan promotor terkenal, Retsu mulai melebarkan sayapnya di dunia pertinjuan. Dan kali ini cerita dimulai dari Underground Arena. Tampak di sana ada Tokugawa dan juga Kuryagawa. Si Kuryagawa nanya, "Emang kagak ngapa lo kabur dari rumah sakit?" Dan dengan gaya sok bijak, Tokugawa langsung ngejawab, katanya kagak penting di mana gua istirahat, yang terpenting adalah di mana gua saat ini. Dan kemudian sambil ngambil pasir yang isinya gigi, dia kembali ngomong tentang arti sebuah mimpi. Dan dia pun langsung nanya sama Kuryagawa, "Coy, menurut lo apa samurai di zaman ini masih haus akan darah?" Tapi belum sempat dijawab, dia malah ngomong lagi. Dia mengatakan banyak hal yang bisa dikatakan tentang dunia, tapi terkadang ini hanya tentang niatnya. Tapi romannya si Kuryagawa dibuat bingung sama Tuakyaki. Dia mengatakan kalau dirinya mengakui orang-orang yang ribut di mari adalah para pemberani. Tapi dia langsung nambahin, katanya keberanian bukan hanya tentang mereka yang bertarung di tempat ini. Dan yang ngebuat mereka menjadi berani adalah karena mereka berlatih untuk menjadi kuat. Tapi Tuakyaki langsung nanya, "Oi Cuk, emang lu pernah ribut berapa kali?" Dan saking banyaknya, Kuryagawa sampai dibuat bingung. Katanya ada kali 3 kali. Dan kemudian Tokugawa pun langsung cerita. Dia nyeritain tentang orang-orang semacam Shibukawa. Tokugawa mengatakan kalau mereka adalah orang-orang yang kagak pernah cari ribut, tapi sekalinya ada kesempatan kagak pernah mereka lewatkan. Bahkan saking gabutnya, preman cere juga mereka ladenin. Pura-pura cemen buat sekedar main-main. Karena bagi mereka, bahagia adalah salam olahraga. Dan akhirnya setelah mendengar cerita dari Aki-Aki, Kuryagawa langsung dibuat mengerti. Dan kini cerita berganti ke Doppo Orochi. Dan tampaknya dia lagi makan di angkringan nasi kucing. Dan ternyata dari tadi si Doppo lagi dibully sama 2 orang Bang Jago. Bahkan saat Doppo bilang kalau dia pernah ribut sama macan, dia malah diketawain habis-habisan. Tapi sialnya Bang Jago, belum sempat si Doppo mereka ributin, sama si botak mereka udah dihabisin. Dan karena si botak juga ngincer Doppo Orochi, nggak pakai lama pertarungan pun langsung mereka sepakati. Dan ternyata si botak cuma menang diserem, karena sekali tabok dia udah melempem. Tapi sekagaknya Doppo Orochi udah pemanasan. Sebelum balik ke rumah dia mulai gituan, latihan woi. Kemudian cerita pun berganti ke Baki. Dan seperti biasa, dia lagi latihan di base camp rahasia. Tapi romannya, dia lagi kesusahan. Bahkan dia bilang semua ototnya sampai keringetan. Dan kayaknya si Baki udah tambah gila. Sebab kali ini gurunya adalah kecoa. Baki pun mengatakan kalau dia pengen mirip sama kecoa. Kekuatannya, kakinya, dan juga ototnya haruslah seperti kecoa. Tapi masalahnya, setiap kali Baki menirunya, dia selalu kesusahan. Baki pun nambahin, meskipun buat orang-orang kecoa itu menjijikan, tapi dibandingin hewan lain, kecoa punya kecepatan yang satset. Karena Baki beranggapan kecoa adalah satu-satunya hewan yang bisa langsung gaspol. Atau dengan kata lain, kecoa adalah hewan dengan percepatan yang luar biasa. Dan itu artinya, meski cuma sementara, manusia bisa mencapai kecepatan 270 km per jam. Tapi Baki kembali berpikir kalau tubuh bergerak langsung digaspol, maka hasilnya ototnya bakalan jebol. Dan untungnya secara kagak sengaja Baki pernah nginjak kecoa. Dan saat itulah Baki menemukan satu rahasia. Kalau badan kecoa kagak ada ototnya, alias jeroannya air doang. Dan gak pakai lama, saat
Saat itu juga Baki langsung meraktekin. Kemudian Baki pun langsung bayangin kalau seluruh tubuhnya hanyalah cairan. Dan hasilnya Baki pun bisa mencapai kecepatan yang wadidaw. Dan kemudian cerita pun berganti. Dan tampak di sana orang-orang lagi ngerayain festival kembang api. Tapi karena panitia kagak pakai pawang hujan, makanya hujan turun deras banget. Udah gitu, geledeknya cetar membahana. Ulala. Dan secara tiba-tiba si geledek langsung nyamber patung cewek yang kagak berdosa. Tapi kagak lama kemudian tuh geledek nyamber lagi ke jembatan Katulistiwa. Tapi anehnya dari 7.000 orangan, 1 orang pun kagak ada yang terluka. Dan saksi mengatakan kalau hal itu disebabkan karena geledeknya cuma nyamber 1 orang. Bahkan tuh orang jalan santuy banget, seakan-akan geledek kagak ada rasanya. Dan mendengar penjelasan itu, seorang ahli pun langsung dibuat heran. Dan si saksi kembali nanya, apa bener ini tengkoraknya manusia? Tapi bukannya kasih jawaban, tuh ahli blow on malah kembali nanya. Dia nanya, tuh orang mati apa kagak? Ya tentu aja, tuh monster kagak ngapa-ngapa. Dan si ahli kembali ngejelasin kalau hal itu sangatlah mustahil. Dan kalaupun mungkin, tuh orang pasti kuatnya kagak ngotak. Dan cerita pun berganti ke Tokugawa yang tampaknya lagi nonton berita. Dia pun langsung ngomong sendiri. Katanya, jangan pakai logika buat urusan kayak gini. Contohnya pesawat terbang. Meskipun dia disamber geledek, tapi orang yang ada di dalamnya kagak ngapa-ngapa. Secara pesawat punya penangkalnya. Tapi Tokugawa langsung dibuat bertanya-tanya, dari semua benda yang disamber di sana, kenapa tuh geledek cuma nyamber 1 manusia? Dan dia pun langsung beranggapan, kayaknya Tuhan saat ini lagi ngetes makhluk terkuat di bumi. Dan tentu aja orang itu adalah Yujiro Hanma. Dan kemudian cerita berganti ke sebuah hotel di Las Vegas. Dan di sanalah Retsu dan juga pelatihnya dikasih kamar gratisan buat tinggal. Tapi tampaknya si Retsu sama sekali nggak tertarik dengan kemewahan. Sebab sejauh mata memandang yang ada hanyalah gedung dan juga bangunan. Dan tanpa adanya tanaman, apalagi jamban. Dan saat itu Retsu pun langsung ngerasa kalau kota ini penuhlah dengan kepalsuan. Tapi mendengar Retsu yang dari tadi ngoceh bae, si Kaiser langsung nuangin ciu buat Retsu. Dan saat itu pun Kaiser langsung bilang kalau dia janji bakal kasih Retsu seorang lawan. Dan bagaimanakah kelanjutan kisah si Retsu? Apakah dia akan mabok ciu? Ya tunggu aja di video gua yang selanjutnya.